Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Selamat pagi. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat kita bisa ketemu kembali di semester genap untuk pertemuan kedua ini. Dalam pertemuan kedua ini kita masih membahas bab 4, namun sebelum Ibu mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Marilah kalian mempersiapkan diri untuk mendengarkan video penjelasan materi dari Ibu pada pagi hari ini, yaitu masih dalam bab 4 keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu pada pertemuan kedua. Nah, minggu yang lalu kalian telah mempelajari yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Di antaranya prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman itu diantaranya adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ada nasionalisme, ada kebebasan yang bertanggung jawab, kemudian ada wawasan Nusantara, kemudian yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, itulah minggu yang lalu yang kita bahas. Kemudian untuk sekarang ini kita akan membahas pada pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dalam pertemuan pagi hari ini ada 3 hal yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah bentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia itu seperti apa. Kemudian pengaruh keanekaragaman masyarakat Indonesia itu seperti apa pengaruhnya. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan yang mungkin muncul dalam keanekaragaman masyarakat Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kalian simak video penjelasan Ibu ini. Kita mulai yang pertama. Bentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia. Seperti Ibu telah jelaskan minggu yang lalu, keanekaragaman itu kata lainnya adalah kebermacam-macaman. Artinya, di masyarakat Indonesia terdapat kebermacam-macaman. Nah, bermacam-macam apanya? Tentu kalian pernah mempelajari di SD dulu bahwa keberagaman masyarakat Indonesia itu meliputi keberagaman suku, agama, budaya, keberagaman bahasa daerah, keberagaman ras, adat istiadat, golongan, budaya, dan semuanya. Itulah bentuk keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, kita mulai yaitu suku. Suku bangsa yang tersebar merupakan warisan dari sejarah bangsa. Penyebaran suku bangsa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah geografis, perdagangan laut, kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, kalau kalian nanti sempat mencari ada berapa ratus suku bangsa di Indonesia, silakan nanti Anda cari di Google. Kemudian keanekaragaman yang berikutnya adalah adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim yang dilakukan sejak nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya sampai sekarang. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun sebagai warisan nenek moyang. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang bermacam-macam. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat, memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian sistem kekerabatan yang masih kuat dianut di dalam masyarakat kita, diantaranya adalah sistem kekerabatan parental, patrilineal, dan matrilineal. Apa itu sistem kekerabatan parental? Sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari bapak dan ibu.
Kemudian patrilineal itu sistem ini menarik garis keturunan dari pihak bapak. Sistem kekerabatan matrilineal ini adalah sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ibu. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, keanekaragaman agama. Seperti kalian ketahui bahwa di Indonesia terdapat bermacam-macam agama. Yang menyebabkan keberagaman agama diantaranya adalah latar belakang sejarah, letak geografis, beragam suku. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia itu juga akan mempengaruhi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi bangsa Indonesia. Nah, kemudian kedua, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Apa pengaruhnya? Nah, kita ikuti penjelasan Ibu ini. Keberagaman di Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Namun, di masyarakat Indonesia, keberagaman belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi bisa memicu terjadinya perselisihan. Kita lihat dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan keanekaragaman itu bisa menimbulkan dampak yang baik, bisa menimbulkan dampak yang jelek atau negatif. Kita lihat dampak yang baik atau dampak positif dari keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah dampak positifnya adalah terciptanya integritas nasional. Integritas itu berarti penyatuan. Kemudian yang kedua, dampak positifnya, dampak baiknya adalah menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku. Karena banyaknya suku, banyaknya agama, banyaknya budaya dan sebagainya. Jadi akan menjadi sarana memajukan pergaulan. Yang ketiga, dampak positifnya yaitu dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Kenapa dikatakan memperkaya? Karena kita mempunyai banyak sekali suku, banyak sekali budaya, adat, bahasa daerah, agama ini yang akan menjadikan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain, selain dampak baik atau positif, keanekaragaman masyarakat Indonesia juga membawa dampak negatif. Nah, apa dampak negatif atau dampak yang tidak baik dari adanya keberagaman masyarakat di Indonesia? Yang pertama adalah terjadinya konflik di masyarakat. Yang kedua adalah munculnya sikap primordialisme. Apa itu sikap primordialisme? Sikap primordialisme itu adalah pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil mengenai tradisi, adat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah munculnya etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme itu adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul, lebih baik dibanding suku yang lain. Berarti menganggap rendah suku lain. Ini yang bisa menyebabkan dampak yang negatif dari keanekaragaman. Kemudian yang berikutnya, dampak negatifnya adalah fanatisme yang berlebihan. Fanatisme yang berlebihan itu adalah paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Itulah anak-anak pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kita pasti tahu dengan beragamnya masyarakat Indonesia, beragam suku, agama, ras, adat istiadat, budaya dan sebagainya pasti akan bisa memunculkan
permasalahan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Keberagaman ini merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia kalau bisa dikelola dengan baik. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan daya tarik bangsa asing datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Keanekaragaman yang dipunyai oleh bangsa Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dengan keanekaragaman juga bisa memiliki potensi untuk timbulnya konflik di masyarakat. Nah, konflik di masyarakat berdasarkan tingkatannya ada 2. Itu yang pertama, konflik ideologi. Kalian nanti bisa membaca halaman 106 buku paket PPKN kelas 9. Apa contohnya konflik ideologi? Contohnya adalah kalian masih ingat peristiwa gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang merupakan ideologi yang ditolak mentah oleh bangsa Indonesia. Itulah konflik ideologi. Konflik ideologi ini terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat Indonesia. Dulu ideologi adalah Pancasila, kemudian sekitar tahun 66 ada ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila, maka oleh bangsa Indonesia ditolak ideologi yang ada di dalam Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, konflik berdasarkan tingkatannya. Yang kedua adalah konflik politik. Konflik politik itu apa? Konflik politik itu merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan. Nah, contoh konflik politik diantaranya. Nah, ketika pelaksanaan pemilu terjadi bentrok akibat proses pemilihan umum. Ada satu yang belum menerima hasil sehingga bisa mengakibatkan konflik. Bisa juga bentrokan menolak kebijakan pemerintah dan sebagainya, itu termasuk konflik politik. Konflik ideologi ini saya ulangi terjadi karena adanya perbedaan ideologi di masyarakat tadi, yaitu peristiwa G30 SPKI, konflik politik, terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan. Tadi contohnya adalah konflik di mana terjadi bentrokan akibat proses pemilihan umum. Nah, bentuk konflik berdasarkan jenisnya pada masyarakat Indonesia diantaranya ada konflik antar suku, ada konflik antar agama, ada konflik antar ras, ada konflik antar golongan. Nanti kalian bisa membaca lebih detailnya adalah halaman 106 dan 107 buku paket. Apa itu konflik antar suku? Konflik antar suku itulah adalah pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku sering menyebabkan perbedaan adat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma dalam masyarakatnya. Apa itu konflik antar agama? Konflik antar agama itu adalah pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini biasanya terjadi antara agama satu dengan agama yang lain. Konflik ras. Apa itu konflik ras? Pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Kemudian konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan di dalam masyarakat. Itu adalah bentuk konflik berdasarkan jenisnya. Nah, berikut ini Ibu tayangkan beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Sebenarnya tidak hanya ini saja, masih banyak terjadi atau masih banyak sekali peristiwa-peristiwa atau konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Entah itu konflik antar agama,
entah itu konflik antar suku, entah itu konflik antar ras, dan sebagainya. Mungkin kalian nanti bisa melihat di dalam Google. Nah, apa penyebab konflik dalam masyarakat itu? Nah, penyebab konflik dalam masyarakat diantaranya adalah tidak adanya persamaan pandangan. Biasanya kalau orang beda pandangan itu bisa mengakibatkan masalah atau konflik antar kelompok, bisa antar kelompok, bisa antar individu. Dua, apa penyebab konflik berikutnya adalah norma-norma sosial tidak berfungsi. Apa itu norma sosial? Aturan-aturan untuk mengatur masyarakat sudah tidak berfungsi. Kemudian sanksi bagi pelanggar norma tidak tegas. Artinya apa? Jika ada masyarakat melanggar, hukumannya tidak tegas. Karena hukuman tidak tegas, maka sanksi tersebut tidak pernah diindahkan oleh masyarakat. Karena menganggap sanksinya tidak tegas, akhirnya masyarakat banyak sekali yang melanggar dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang berikutnya, apa penyebab konflik? Yaitu tindakan anggota masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan norma. Jadi perilaku-perilaku masyarakat tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian, apalagi yang menjadi penyebab konflik yaitu terjadinya proses disosiatif. Nah, mungkin kalian nanti bisa mencari artinya apa disosiatif itu. Disosiatif itu adalah proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan yang kontroversial, dan pertentangan. Itu disosiatif. Ada beberapa gejala di masyarakat yang memiliki potensi terjadinya konflik. Di antaranya, gejala menguatnya etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme adalah perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya yang paling baik, yang paling benar, yang paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai atau norma kelompoknya sendiri. Jadi menganggap yang lain itu tidak baik. Kemudian, gejala apa yang bisa menyebabkan konflik? Yaitu stereotip. Apa itu stereotip? Anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Apalagi yang menjadi gejala yang ada di masyarakat yang bisa menyebabkan konflik, yaitu kurang harmonisnya hubungan antar penganut agama. Ini sudah pasti ini. Kemudian yang terakhir adalah kurang harmonisnya antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Inilah beberapa gejala yang ada di dalam masyarakat kita, yang ada di dalam masyarakat kita yang memiliki potensi terjadinya konflik. Nah, konflik selalu akan ada di masyarakat. Namun kita harus mencegahnya agar tidak merugikan semua pihak. Konflik baik secara perorangan maupun kelompok memiliki akibat positif dan negatif. Salah satu akibat konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Ini salah satu akibat konflik dilihat dari sisi positifnya. Namun adanya konflik juga membawa akibat negatif. Apa akibat negatif dari konflik? Yaitu terjadinya perpecahan di masyarakat, itu sudah pasti. Kerugian harta benda, korban manusia, hancurnya nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, terjadi perubahan kepribadian. Itu akibat negatif adanya konflik. Sekali lagi, konflik bisa mengakibatkan
akibat positif dan negatif. Positifnya tadi adalah dengan adanya konflik bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok, hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Tapi di sisi lain juga berdampak pada hal yang negatif. Itulah dampak dari adanya konflik. Nah, anak-anakku semuanya, itulah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Tentunya konflik itu harus dicegah biar tidak berlarut, biar tidak berkepanjangan. Bagaimana cara mencegah konflik yang bersifat sara? Di antaranya bisa dicegah melalui preventif, melalui represif, melalui kuratif. Apa itu preventif? Artinya upaya mencegah terjadinya masalah sebelum masalah terjadi. Ini bisa dilakukan dengan cara kita mengembangkan sikap-sikap toleransi, sikap-sikap menghargai, mengembangkan kerjasama. Nah, kalau sudah kita lakukan, insya Allah tidak akan terjadi adanya konflik. Kemudian cara represif. Artinya apa? Mengatasi masalah pada saat terjadi masalah. Ini bisa dilakukan dengan cara penangkapan si pelaku yang membuat konflik, misalnya pembubaran paksa dan lain-lain. Yang ketiga dengan cara kuratif, artinya apa? Tindak lanjut akibat masalah yang terjadi. Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pendampingan bagi korban kerusuhan, melakukan perdamaian, melakukan kerjasama, dan lain sebagainya. Inilah upaya mencegah konflik yang bersifat sara. Mungkin ini dulu yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya, lengkapnya kalian pelajari buku paket PPKN kelas 3 bab 4. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.